Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Jami Al-Quba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali prosesi kegiatan khutbah pada hari ini, hari terbaik dalam satu pekan, Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Al-Khatib menghimbau sekaligus menyerukan, juga mengajak kepada pribadi khatib dan juga saudaraku semua kaum muslimin dan mukminin. Marilah kita terus membasahi lisan kita di hari ini terbaik Jumat. Persembahkan senandung salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu dari keutamaan amal-amal yang paling dianjurkan yang berkelindan dengan keutamaan hari Jumat adalah memperbanyak membaca salawat keharibaan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 nasihat super. Itulah topik yang akan disampaikan oleh Al-Khatib pada kesempatan khutbah kali ini. Sebagaimana kita mafhum bahwa agama itu adalah nasihat. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda, ad-dinun nasihah. Din, agama ini adalah berisi pesan-pesan nasihat. Salah satu nasihat yang paling the best, yang paling luar biasa, tentu jika nasihat itu datang dari makhluk Allah yang paling luar biasa, siapa lagi kalau bukan baginda Nabi besar Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari beliau menasihati 2 orang sahabat mulia, yakni Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Memang hadis ini disanadkan oleh beliau berdua. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Kira-kira redaksi seperti itu. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan wa fi ba'din nusakh hasan sahih. Jadi pada suatu hari baginda Nabi Agung besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menasihati 2 sahabat mulia. Siapa mereka? Yakni Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Isi nasihat Rasulullah kepada 2 sahabat mulia itu 3 hal. Yang pertama, wahai Mu'ad, wahai Abi Dzar, aku nasihati kepada kalian dan tentu juga kepada umatku setelah engkau. Yang pertama dari 3 nasihat itu adalah ittaqillah haitsu ma kunta.
bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Tentu takwa dalam makna umum sudah kita mafhum, imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, mengamalkan, menjalankan, mengimplementasikan apa yang telah Allah dan Rasul-Nya perintahkan, dan berusaha sekuat tenaga menjauhi apa yang Allah dan Rasul-Nya larang. Itulah takwa secara umum. Artinya perintah Rasul kepada dua sahabat mulia, yang juga kepada kita tentunya, bertakwalah kita dimanapun kita berada. Dimanapun. Takwa tidak mengenal waktu, takwa tidak mengenal tempat, takwa tidak mengenal musim. Kapanpun, dimanapun, bertakwalah kalian berada. Bagaimana kalian berada? Ketika di masjid, bertakwa. Ketika di pasar, bertakwa. Ketika di jalan, bertakwa. Memang bisa menjalankan nilai-nilai ketakwaan di jalan. Tentu kita sebagai muslim harus menjadi pelopor dalam kebaikan. Bukankah ketika kita menyediakan orang yang terburu-buru menyeberang sementara kita berkendaraan, kemudian kita rem kendaraan kita untuk memberikan kesempatan orang menyeberang, bukankah itu bagian dari ketakwaan? Bukankah ketika kita berusaha untuk tidak berjalan atau berlari atau berkendaraan begitu cerobohnya sehingga orang terganggu gara-gara kita berhati-hati sehingga membuat nyaman, bukankah itu nilai ketakwaan di jalan? Termasuk bagi siapapun yang berprofesi sebagai pedagang, tentu dia menyempurnakan timbangan, memaksimalkan ukuran, itu juga bagian dari takwa. Oleh karena itu, mari saudaraku, pesan Rasul yang pertama ini sungguh sangat indah. Bertakwalah kita dimanapun kita berada. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Seperti tadi, bukan hanya ia bertakwa di masjid, tapi sementara ia mencuri timbangan atau mencurangi timbangan. Ia bertakwa di masjid atau di tempat ibadah, tapi ia tidak bertakwa di tempat lainnya. Tidak seperti itu. Ittaqillah haitsu ma kunta. Kemudian yang kedua, pesan beliau Rasulullah kepada sahabat mulia. Apa pesan yang kedua? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat dengan segera bertobat dan diiringi dengan perbuatan baik, sehingga niscaya perbuatan baik itu mudah-mudahan bisa menghapus perbuatan jahat kalian. Itu pesan Rasulullah. Bukankah kita manusia tidak sempurna? Dan siapa yang bisa menjamin bahwa seseorang tidak pernah melakukan dosa? Tidak ada, kecuali Allah telah menentukan makhluk, misalnya para Rasul dan Nabi, mereka maksum. Tapi kita sebagai manusia biasa tentu pernah terjatuh kepada perbuatan maksiat dan dosa. Tapi itulah Allah, beliau zat yang sungguh sangat agung, sangat kasih, sangat sayang. Bahkan ampunan beliau lebih luas daripada dosa hamba-hambanya. Beliau sebagaimana Rasul berpesan, iringi perbuatan-perbuatan burukmu dengan perbuatan-perbuatan baik. Niscaya perbuatan baikmu dimungkinkan akan menghapus perbuatan-perbuatan burukmu. Maka dari itu, ketika kita pernah melakukan perbuatan maksiat, jangan kemudian kepalang tanggung ataupun apa namanya itu, tidak. Tapi kemudian kita tersadar, kita minta ampun dan taubat kepada Allah, disertai dengan berbagai kebaikan-kebaikan. Kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, kita melakukan perbuatan dosa, kemudian kita tersadar
kemudian kita segera bertobat kepada Allah, kemudian segera kita susul dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, ya, yang kemudian diharapkan perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan buruk-buruk kita. Hal ini sebagaimana Allah firmankan di dalam satu ayat. Apa kata Allah? Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan kebaikan niscaya akan bisa menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Luar biasa. Kita punya syariat yang sangat luar biasa. Kita manfaatkan ampunan Allah sebagai bentuk pembersihan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergauli siapapun dengan pergaulan yang terbaik. Kalimat khaliqin nas bi khuluqin hasan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan. Jangan sampai ada seseorang rajin ibadahnya, bangun malam, di malamnya terus-terusan tiap malam bangun malam, siangnya berpuasa, tapi kemudian mulutnya sangat buruk, sering melukai tetangganya, sering menyakiti teman bicaranya. Tidak seperti itu sebagai orang lain. Tapi ia harus bisa menjaga sikap, menjaga tutur kata, menjaga pribadi dan perilaku. Jangan sampai kehadiran dia membuat orang lain tidak nyaman. Maka Rasul pernah bersabda, yang disebut dengan orang muslim, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Rasul, al muslim, orang muslim sejati adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu orang yang bisa menjaga hubungan baik dengan siapapun sehingga orang lain merasa nyaman dekat dengan dia karena dia bisa menjaga lisan dan juga perilakunya. Itulah pesan Rasulullah yang sangat luar biasa kepada sahabat dua mulia yang tadi disebutkan di atas. Mudah-mudahan pesan yang singkat ini menjadi cerminan, bahkan menjadi perilaku keseharian kita, menjadi manusia bertakwa, mengiringkan perbuatan-perbuatan buruk yang pernah kita lakukan dengan taubat segera, kemudian kita perbaharui dengan perbuatan-perbuatan baik, niscaya akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk kita. Dan pesan Rasul yang terakhir, yang ketiga adalah perilaku akhlak sangat dianjurkan untuk kita perbaiki bersama. Mudah-mudahan pesan ini dapat sama-sama kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ahli wa wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwa faqad faza. Satu hari salah seorang sahabat berkomentar dengan sangat lantang di hadapan baginda Rasulullah SAW. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, dia calon ahli surga nampaknya. Rasul bertanya, kenapa engkau begitu yakin bahwa dia calon ahli surga? Bangun malamnya rajin ya Rasul. Puasa sunnahnya di siang hari juga tekun. Bahkan sering menyumbang atau berderma, berinfak, bersedekah. Apa kata Rasul? Sampai kabar dari langit kepadaku bahwa dia calon ahli neraka.
Kemudian para sahabat bertanya, "Limada ya Rasulullah? Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Bahwa dia calon neraka?" Karena Allah memberikan kabar kepadaku bahwa dia sangat melukai setiap hari perasaan tetangganya, sangat jahat mulutnya, sangat jahat perilakunya terhadap tetangganya. Subhanallah. Hati-hati saudara sekalian. Yuk kita perbaiki akidah kita. Mari kita nilai ketakwaan ditingkatkan. Mari seiring dengan itu akhlak mulia kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala cita-cita kita. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ankir kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la